للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مرسولنا رضاك مظلومنا دنيانا وشنا يا رحمن يا رحيم مالك يا قدوس يا مؤمن يا هيمن يا عزيز يا lihat ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya khabir ya basit ya ghafi ya rabi ya mu'id ya mudil ya sami ya basir ya hakam ya adil ya latif ya khabir ya halim عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا مقيم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد
أوقاتنا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى خير قربنا شر بعيدنا والقربى جاءنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقد هوائجنا والحمد للهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان اللهم تقبل أعمالنا وأعمال مساعد mahadina darul awana amalan jariyatan nafiyatan salihatan lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syakarta rabbak. Ini udah belum ya? Belum ya? Ya belum ngabar megang kitabnya. Nyatet kagak? Belum. Idza apabila syakarta bersyukur engkau Rabbaka kepada Tuhanmu. Nah ini nih banyak kita sering dengar ya ketika kita ngaji ya kan, kita dengar ceramah, kita di mana-mana, yang paling pertama itu adalah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa syukur ini wajib patut kita kerjakan every day, every time. Setiap hari, setiap waktu. Karena sepanjang perjalanan waktu kehidupan kita, ini tidak lepas dari nikmat Allah. Kalau nikmat salah satu yang ada di dalam diri kita ini ada yang dicabut aja, jangan gede-gede. Nikmat napasnya, lubang hidungnya mampet atuh. Nah kan gara-gara pilek. Nikmat lubang hidungnya mampet atuh gara-gara
Itu kira-kira gimana tuh? Kagak nyaman kan? Kagak nyaman. Itu baru nikmat napas. Baru atau lubang hidung. Gimana kalau dua-duanya lubang hidung kita pilak ketahan sama ingus? Berarti apa? Baru di situ tuh orang ngerasa ya Allah nikmatnya gede banget kalau bisa napas bebas. Atau bangun tidur matanya belekan. Yang tadinya kita bangun tidur matanya enak, sedap ngeliat, ya kan? Tiba-tiba pas melek matanya rapet. Kudu dikebet-kebet dulu. Karena pada belek. Berarti apa? Nikmatnya berkurang. Baru di situ tuh orang sadar nikmat melihat itu adalah nikmat yang besar. Jadi nggak ada nikmat yang kecil. Ya kan bibirnya boesan. Biasanya ngomong mah enak, ini mah nah itu apa? Nikmat. Makanya faida syakarta rabbak. Kalau engkau bersyukur kepada Tuhanmu, zadaka min nikmatihi, maka Allah akan nambah nikmatnya. Maka Allah akan nambah nikmat orang tersebut. Kalau orang itu dia kerjaannya bersyukur. Makanya dikira nih, jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa nikmat yang besar itu adalah nikmat rumah, nikmat punya uang gede. Berapa banyak orang yang duitnya banyak, dia kagak bisa nikmatin duitnya. Ya kan? Orang duitnya banyak, tapi dia kagak bisa nikmatin duit. Ya kan tiap hari yang ada apa? Urusan bisnis, utang, tagihan, yang lainnya. Dan nikmat yang kita pandang itu enak, duitnya banyak, hakikatnya itu adalah ujian. Hakikat nikmat yang besar adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nikmatin dan kita pakai untuk beribadah. Banyak orang ya kan nikmatnya banyak, ya kan duitnya banyak, tapi tidak bisa dinikmatin, kagak dipakai buat ibadah. Yang artinya hatinya gundah gulana, lama-lama duitnya hilang, habis, kalah, bangkrut, ya kan bisnisnya kalah sama orang. Jadi kama qala, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya, la in syakartum la azidanna, jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku tambah. Dengar ini, Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan ingkar janji. La-nya di sini adalah lam litaukid, untuk penekanan. La azidannakum, ada dua lam sama nun. Ini untuk menekankan bahwa memang ketika orang bersyukur kepada Allah, maka benar-benar akan ditambah nikmatnya. Contohnya, ada orang dagang. Dia dagang ini nggak kayak orang yang lainnya. Dia dagang ini hanya sekedar berjualan dan untuk menyambung hidup. Nggak ngambil untung banyak lah, saya gitu lah. Itu kalau lihat di konten tuh banyak tuh, ada pedagang dia jualan soto, harganya 12.000, tapi topping ayamnya soto ayam banyak. Dia bilang saya mah nggak ngambil untung banyak, yang penting dikit tapi lancar tuh. Ya kan, dikit
untung nggak banyak, yang penting lancar, badan sehat, keperluan ada, berjalan. Nah ini kan berarti apa? Nikmat yang Allah berikan kepada ini orang, yang dia hidupnya dalam hatinya selalu bersyukur, maka apa? Dagangannya laris, panjang, ya kan, pelanggannya seabrek, walaupun bahasanya untungnya enggak banyak. Kayak bahasa gini, orang sekalinya dapat rezeki langsung ucur baik kayak keran, tapi bentaran doang, kagak kontinu. Habis itu habis itu beda yang orang airnya keluarnya sedikit, bukan netes ya, tapi dikit, tapi itu selamanya kontinu. Enakan mana? Limited edition. Tapi berjalan terus, dia nikmatin. Nah itu tuh, ini contohnya air, tapi Allah nggak begitu. Ketika dia bersyukur, perjalanannya lancar, lama-lama itu lubang air makin lama makin gede, makin kontinu. Karena apa? Rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa hafizaka minal masaibi, dan Allah akan jaga dari musibah. Wa ataka matarjuhu minal maqasid, dan Allah akan memberikan apa-apa yang engkau harapkan dari tujuan-tujuan dan permintaanmu. Berarti apa? Segala permintaan yang kita minta kepada Allah itu diijabah. Salah satu cara agar doa kita itu diijabah, dikabul, diterima oleh Allah adalah dengan banyak-banyak bersyukur. Dengan banyak-banyak berdoa dan bersyukur. Ini lagi rame nih pesantren di Trans 7. Ya kan, pada tahu nggak informasinya? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada? Kayaknya ada. Bagus. Kalau nggak update bagus. Yang pesantren apa namanya? Rubuh. Tahu ya? Ya, nongkrongnya di Mama Bella. Oh, sama Reja. Ini kita nanti tanggal 22 Oktober itu bahasanya Lebaran Santri. Hari Santri Nasional. Hei, santri itu bukan hanya yang mukim, tapi yang mereka yang mengaji dan mengkaji kitab-kitabnya para ulama. Nah, tadi orang yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah, dan orang yang bersyukur akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, dan orang yang bersyukur akan diberikan apapun daripada cita-citanya atau keinginannya oleh Allah Subhanahu wa ahibbaka maulaka subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun akan mencintai orang-orang yang bersyukur. Wa ja'alal khalqa yuhibbunak, dan Allah akan menciptakan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya ini, di sekitar kita itu cinta sama kita. Orang kalau tiap harinya ngedumel, orang kalau tiap harinya ngedumel, masalah terkait nikmat ya, nikmat sehat, nikmat badan, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu. Dari salah satu nikmat yang ada itu dia keluhin terus. Ngapa ya gue begini? Hei,
ngapa ya gue begini, ngapa ya gue begini, ngapa ya gue begini, kan gitu kan. Nggak bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini orang begini, satu tadi akan sebaliknya daripada yang tadi dijelaskan. Orang bersyukur itu dia akan selalu terkena musibah, sama musibah dekat. Kedua, doa-doanya susah buat diijabah. Kemudian Allah akan menjauh darinya, dan juga orang-orang pun akan jauh dari dirinya. Kama qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu rudda. Orang-orang yang beriman dan mengajarkan dan mengamalkan amal-amal yang soleh, ya kan? Sayaj'alu lahumur rahmanu rudda. Allah akan menjadikan baginya itu wudda ayuhibbuhum wa yuhibbuhum linnasi. Allah akan mencintai mereka dan Allah akan membuat mereka itu dicintai oleh manusia. Dalam hadis innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan nada, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, nada Jibril alaihissalam, Allah manggil malaikat Jibril. Innallaha qad ahabba fulan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang. Nih Jibril, ini saya suka sama orang ini nih. Allah manggil malaikat Jibril. Jibril nih, saya demen nih sama orang ini nih. Dia tiap hari apapun yang saya beri, walaupun bahasanya kata orang-orang mah sedikit, tapi dia ini syukurnya gede banget. Ya kan, sehari dapat dikasih duit sama emaknya 2.000. Orang-orang mah jajan goceng, dia 2.000. Dia syukurnya minta ampun. Alhamdulillah masih dikasih jajan. Alhamdulillah masih bisa sekolah. Alhamdulillah masih bisa makan. Ya kan, Allah malaikat Jibril panggil, Jibril, nih saya demen sama orang ini nih. Ya kan, bahib bahu, maka cinta ini orang. Allah nyuruh malaikat Jibril buat demen sama ini orang. Allah cinta sama ini orang, dan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk demen sama ini orang. Bayuhibu, maka malaikat Jibril demen sama ini orang. Nah, ketika malaikat Jibril cinta sama ini orang, malaikat Jibril summa yunadi Jibril bis sama, malaikat Jibril gero-geroin di langit. Seluruh malaikat di langit digero-geroin sama malaikat Jibril. Karena di langit itu penghuni langit adalah para malaikat. Innallaha qad habba fulanan. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Bahibbuhu, maka cintailah kalian nih orang ini nih. Jadi malaikat Jibril kan, malaikat Jibril itu jenderalnya malaikat. Malaikat Jibril itu jenderalnya malah Allah demen sama orang. Kalian tuh suka sama ini orang, maka ahlus sama mencintai ini orang. Jadi bahasanya apa? Ketika kita udah dicintai oleh Allah, bukan hanya tadi manusia yang ada di sekitar kita itu demen sama kita, tapi seluruh malaikat yang ada di langit pun cinta sama. Wa yudau lahul qabul fil ahlil ardi, ya kan? Dan juga ahli-ahli surga, ahli-ahli yang ada, orang-orang yang ada di bumi pun mencintai mereka. Kan enak banget. Satu, saya tanya, kalian kalau digedegin sama orang mau nggak? Saya gedeg banget ngomong sama dia nih, misalnya gitu kan, gedeg banget kalau ketemu kayaknya nyeselin banget. Saya gedeg banget misalnya, saya gedeg banget sama dia nih. Kalau saya lagi ngomong, dia ngomong kagak dengerin. Saya gedeg banget sama dia nih. Ngaji bercanda mulu, ya kan? Digedegin misalnya sama teman-teman, enak nggak? Enak nggak?
Hah? Enak nggak? Gak enak. Tapi kalau orang si demen sama dia nih, temen-temennya pada demen sama dia. Apapun yang dia lakukan itu baik. Ya bahasa orang kalau udah demen sama orang apa? Dia punya makanan dibagi kan? Kagak minta juga dibagi. Pengorbanan dia lakukan buat dia. Ya, itu manusia. Gimana kalau Allah sudah demen sama? Jangankan dia minta, di dalam hatinya, ya Allah saya pengen rumah. Bah langsung set. Nih, lu udah punya rumah. Ya Allah saya pengen pergi haji. Niat dalam hati, ya kan pergi haji kan lama banget. 35 tahun nungguin. Dia niat karena Allah udah suka, Allah udah cinta sama dia, malaikat cinta sama dia, ahlul ardi cinta sama dia. Baru terbesit dalam hati ada, ya Allah enak banget kayaknya berangkat haji. Ya Allah enak banget kayak berangkat umroh. Tiba-tiba ada orang datang, besok urus paspor ya. Ya kan daftar haji. Enak enggak? Nah ini nih. Karena apa tadi? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jangan sekali-kali ketika urusan dunia kita lihat sama orang yang lebih dari tinggi dari kita. Dia ada merengut mulu. Paham nggak? Paham Andre? Bersyukur punya orang tua kerja 24 jam non-stop. Orang mah kerja 8 jam, dia mah kerjanya 24 jam. Tutupnya kapan? Kiamat 3 hari lagi. 3 hari lagi kiamat baru tutup. Bersyukur. Buat siapa? Tutup bang. Hah? Enggak buka ya. Pokoknya dia menunggu kiamat baru tutup. Madure. Tutup kalau kiamat. Ya kan kita bersyukur masih bisa ngaji. Orang-orang mah ngaji pada susah. Walaupun bahasa gini ya. Si Arul Gunawan datangnya, kalau datang telat saya omelin. Datang sih telatmu, tapi bersyukur dia masih mau ngaji. Daripada kagak ngaji sama sekali. Kan? Dengerin nih, susah anak muda zaman sekarang masih mau ngaji dari maghrib sampai jam segini. Ya, Alit ya. Iya. Jangan ke bawah-bawah orang-orang yang ngajakin kagak beres. Sekarang susah. Anak-anak muda yang ngajinya bagus susah, kecuali yang mereka benar-benar mau pesantren. Susah. Artinya saya harap jangan kalian keluar dulu sebelum ngajinya beres. Ngaji mah ampe mati. Malu, aki-aki tiap malam Kemis masih pada ngaji. Itu malam Kemis doang tuh ketahuan. Ya kan bawa-bawa pengajiannya tiap malam ada. Di Kekosasi ada, Rebo sama Jumat, Minggu ada, Bangsa ada. Nah ini nih, paham? Anak pengajian ngaji. Jangan ikut-ikutan Pak Hari. Jangan ikut-ikutan orang yang kagak ngaji. Tahu Pak Hari ya? Saya nggak mau nanti Pak Hari kawin, ya kan punya bini belum bisa baca Quran, Qurannya masih belatat-beletot. Nggak ditanya sama bininya, bang, ini kan saya hair, terus berapa ya gini-gini. Ya kalau dia kagak ngaji mah kagak paham. Bersyukur masih ada orang tua yang perhatian.
Bang si Pak Hari ngaji kagak, nanyain tuh. Tuh Tika aja dicat mulu sama mamanya Pak Hari. Lihat aja mukanya begitu, dicat. Kita warna apaan bang? Paham? Paham? Allah alam.